Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga baik dan tetap sehat, penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya hari ini akan jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Dan kami pun percaya berkat-Mu selalu baru dan selalu lebih baik dari hari-hari yang lalu. Tuhan, kami mau menjalani aktivitas kami pada hari ini, mengerjakan banyak hal. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik dan bekerja dengan leluasa, memelihara, mengajar, serta memberi hikmat bagi kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami seperti yang dikehendaki di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Sabtu 4 November 2023, tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 45. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ainang anak dijol maipe, ndada asa diului halak ibana, ubahen naro. Ibana do balik pangului, jala mangalehon husana, bahen tobus nitorop jolma. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini sangat sering kita dengar di dalam kehidupan nyata. Di dalam hari-hari hidup kita, terutama di dalam persekutuan kita di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Banyak orang lebih suka dilayani daripada melayani, bukan? Yang seharusnya dia melayani, tetapi jika dilayani, dia lupa akan tanggung jawabnya. Sehingga banyak sekali orang menyalahgunakan tanggung jawab dan menyalahgunakan hak seperti apa yang harus dia terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus di dalam kemuliaannya. Itu dapat kita baca di dalam renungan kita secara khusus di pasal 10 ayat 35. Katanya demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apakah permintaan mereka? Inilah yang mereka katakan kepada Yesus. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Itu dapat kita baca di dalam ayat 37. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan kita untuk masuk ke dalam surga itu baik dan sangat baik. Tetapi segala keyakinan itu harus dibarengi oleh tanggung jawab di dalam kehidupan kita di dunia. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, sepercaya apapun kita akan kuasanya, akan kemurahan dan kebaikannya yang akan dicurahkan kepada kita. Jika iman itu tidak kita buktikan di dalam perbuatan, maka itu akan menjadi sia-sia. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus, bukan?
Oleh sebab itu, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Yesus yang adalah Allah menjadi manusia yang begitu mulia, begitu tinggi, menjadi rendah sama seperti kita. Ini mau menunjukkan bahwasanya Yesus adalah Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, mau menjadi manusia yang rendah. Renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mau melakukan apa yang dikehendakinya. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, atau kita ingin menjadi lebih besar, maka kita harus mau menjadi yang terkecil. Jika kita hendak mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, maka kita harus mau melakukan banyak hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Dalam ayat 43 di pasal 10 ini dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Saudara, setiap kita harus menjadi pelayan kepada yang lain. Setiap kita harus lebih dulu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Inilah konsep yang diajarkan, yang dibawa Yesus bagi kehidupan kita. Dia datang bukan untuk dilayani, padahal dia adalah seorang raja yang maha besar, tetapi dia melayani. Demikianlah kiranya kita belajar dalam firman Tuhan, dipanggil untuk melayani, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya meminta dalam iman dan percaya, tetapi marilah kita mengerjakan iman percaya kita di dalam kesungguhan hati, di dalam kerendahan hati. Karena dengan demikianlah maka kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita impikan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yaitu surga yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui sikap hidup perbuatan kita di tengah-tengah keseharian kita, dalam persekutuan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita berusaha untuk mendahulukan orang lain. Marilah kita berlomba-lomba untuk menghormati orang lain. Karena dengan demikianlah yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati, mau melayani penuh kasih sebagaimana Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami semakin dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan, berkatilah firman-Mu agar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami selalu meneladani firman-Mu untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Berkatilah kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati pekerjaan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang bergumul, yang berjuang di dalam kehidupan. Kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau menguatkan, sehingga mereka boleh tetap bertahan. Dan Engkaulah kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Pertolongan-Mu selalu kami rindukan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.